warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Salah satunya yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Tajwid secara harfiah berarti melakukan sesuatu dengan baik dan indah atau bagus membaguskan. Tajwid juga berasal dari bahasa Arab, yakni jawwada. Sedangkan dalam ilmu qiraah memiliki arti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan dan mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Hukum nun sukun dan tanwin yaitu yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada yang dibaca terang yaitu disebut izhar, ada yang dibaca memasukkan yaitu idgham, ada yang dibaca menukar atau berubah yaitu iqlab, dan ada yang menyembunyikan yaitu ikhfa. Nah, sekarang ada idhar halqi. Idhar halqi menurut bahasa artinya jelas. Idhar halqi juga merupakan hukum bacaan yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi. Adapun huruf-huruf idhar halqi yaitu berjumlah 6. Yang pertama, alif atau hamzah. Yang kedua, ain. Ketiga, ghain. Keempat, ha. Yang kelima, kho. Dan yang terakhir, ha. Nah, untuk contohnya, ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hamzah. Contohnya seperti kullun amana. Dan contoh yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain. Contohnya ajron adima. Dan yang berikutnya, huruf ghain bertemu nun sukun atau tanwin. Contohnya dapat dibaca seperti la'afuun ghafur. Yang keempat, huruf ha. Contohnya narun hamiyah. Dan yang kelima, huruf kho. Contohnya seperti qaumun khosimun. Dan yang terakhir, huruf ha. Contohnya salamun hiya. Nah, berikut contoh-contoh huruf idhar halqi bertemu dengan nun mati atau tanwin. Nah, yang ada huruf idgham. Huruf idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bigunah. Idgham bigunah memiliki arti melebur, disertai dengan dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dan dilafazkan mendengung jika bertemu dengan 4 huruf, yaitu nun, mim, wawu, dan ya. Contohnya, untuk huruf pertama yaitu huruf nun. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf nun, maka dibacanya kullan numid.
Untuk huruf yang kedua, apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, maka dibacanya mim malja. Untuk huruf yang ketiga, apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf wawu, maka dibacanya iwajan wahum. Dan huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ya, maka dibacanya mayyaqul. Nah, berikut contoh-contoh huruf idgham bigunah. Yaitu yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah memiliki arti yang berbanding terbalik dengan idgham bigunah, yakni melebur tanpa dengung atau berarti memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, contohnya apabila nun mati bertemu dengan huruf lam, maka dibacanya musaddiqan lima. Ada juga seperti wa'allawis taqamu. Dan ada juga seperti miladunhu. Sekarang kemudian yang kedua, apabila huruf ro bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dibacanya seperti khafidatur rafi'ah. Kemudian la irroja'na. Kemudian yusqawna mir rahiqim mahtum. Ada juga seperti insyatir radiyah. Dan yang terakhir seperti mir rabbihim. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari huruf idgham bila gunah. Nah, jadi huruf idgham ada dua, yaitu huruf idgham bigunah dan huruf idgham bila gunah. Huruf idgham bigunah mempunyai huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Dan idgham bila gunah mempunyai 2 huruf, yaitu lam dan ro. Nah, bila disatukan, huruf idgham mempunyai 6 huruf. Sekarang kita akan membahas tentang iqlab. Iqlab adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu huruf ba. Nah, cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Misalnya seperti la yumbadanna atau amba'ak, atau dapat seperti mim ba'di misaqih. Ada pula seperti hammazim masya'im binamim. Nah, di sini juga ada yang terakhir, yaitu contohnya seperti zaujim bahij. Itu contoh-contoh dari huruf iqlab. Nah, huruf
hurufnya hanya terdapat satu huruf, yaitu huruf ba. Jadi, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka disebut huruf iqlab. Nah, ada huruf ikhfa. Ikhfa berarti dibaca dengan cara menyamarkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dibacanya disamarkan dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Huruf-huruf ikhfa terdapat 15, yaitu ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, untuk contohnya, misalnya seperti ini. Yang pertama, huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf do. Kismatun dhiza. Nah, contoh yang kedua, misalnya huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf ko. Khalq yang jadid. Contoh yang ketiga, apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf da. Angdada. Nah, contoh selanjutnya, apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf jim. Contohnya seperti watuhibbunal malahub bang jamma. Contoh selanjutnya yaitu apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ka. Misalnya seperti idza dukkatil ardu dakkan dakka. Untuk contoh selanjutnya ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf za. Dibacanya anzalnahu. Kemudian ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sya. Mansyura. Dan contoh yang terakhir, apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf za. Contohnya seperti litunzira. Nah, itu contoh-contoh huruf ikhfa bertemu dengan nun mati atau tanwin. Nah, untuk pembahasan nun mati atau tanwin, kita memiliki 4 pembahasan. Jadi, yang pertama ada idhar. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ada iqlab. Dan yang keempat ada ikhfa. Nah, untuk jumlah hurufnya tersendiri, huruf idhar memiliki 6 huruf, yaitu alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, untuk yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah memiliki 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunah memiliki 2 huruf, yaitu lam, ro. Nah, untuk selanjutnya yaitu huruf iqlab. Huruf iqlab hanya memiliki 1 huruf, yaitu huruf ba.
Dan untuk yang terakhir, huruf ikhfa memiliki 15 huruf. Ini huruf yang paling banyak dari yang lainnya, yaitu hurufnya ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.